Qunut itu disunnahkan pada zaman Rasulullah SAW dalam kondisi saat itu terjadi bencana. Terjadi bencana namanya qunut nazilah, di mana Rasulullah SAW saat itu mendapatkan bencana yang sangat besar, di mana sekitar 70 orang sahabat beliau yang semuanya itu adalah penghafal Al-Quran, dia kirim ke suatu daerah dan semuanya itu dibunuh oleh orang-orang kafir Arab ketika itu. Nah, ketika itu Rasulullah sangat murka, maka Rasulullah SAW selalu kunut. Nah, namanya kunut nazilah. Dia melakukan kunut, berdoa untuk orang-orang yang telah menzalimi dan telah membunuh para sahabat beliau. Ini apa sababul wurud tentang masalah kunut. Nah, namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, menegur Rasulullah SAW, mengingatkan beliau untuk mengikhlaskan siapa saja yang sudah meninggal itu, maka sejak saat itu Rasulullah SAW tidak lagi kunut. Nah, namun kunut yang kita laksanakan sekarang ini adalah kunut salat subuh. Memang pada zaman Rasulullah SAW ini tidak dilaksanakan oleh para sahabat. Namun menurut mazhab Syafi'i ini masih boleh kita laksanakan. Kenapa? Nah, alasannya kenapa? Karena kalau seandainya yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu adalah kunut nazilah namanya, atau kunut bencana, untuk berdoa untuk laknat kepada musuh-musuh Islam ketika itu, maka pada zaman sekarang kondisi umat Islam setelah peninggalan Rasulullah SAW, kondisinya juga dalam kondisi banyak bencana. Rasulullah meninggal itu saja sudah bencana bagi kita. Umat Islam kehilangan siapa yang harus dia ikuti. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan bagi kita bukan seorang imam yang mewaris tahta dan kerasulan. Yang dia tinggalkan kepada kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan masing-masing orang kadang-kadang punya pemahaman sendiri-sendiri. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i, kunut boleh dilaksanakan. Bahkan menurut mereka mustahabun. Mustahabun itu dianjurkan. Nah, supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya musibah yang ditimpakan pada kaum muslimin saat ini diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun hukumnya, kalau kita kembali pada zaman sebelum mazhab Syafi'i berkembang, itu para sahabat dan salafus saleh tidak ada yang melaksanakan kunut. Kalaupun kita kunut bermazhab dengan mazhab Syafi'i itu tidak masalah. Dalilnya ada, seperti yang kita sebutkan tadi. Kalaupun tidak, ya juga dalilnya ada. Dan itulah salah satu hikmah daripada perbedaan pendapat yang ada di dalam agama kita. Dan itu tidak masalah. Tidak masalah. Kita mau kunut atau tidak, itu tidak masalah. Misalkan saya, ketika ada yang kunut, saya ikut mengangkat tangan dengan orang yang kunut. Ketika tidak kunut, saya juga tidak mengangkat tangan, tidak protes. Karena itu agama kita. Mengajarkan bahwa kita harus toleransi sesama kita selama itu ada dalil. Yang penting dia ada dalil, apalagi ini masalah yang sudah tuntas sejak zaman salafus soleh. Imam Syafi'i kunut, Imam Ahmad tidak kunut, tapi mereka berdampingan. Imam Abu Hanifah tidak kunut. Nah, Imam Maliki juga demikian. Jadi tidak perlu kita permasalahkan. Ini masalah kunut. Jadi tentang masalah perbedaan pendapat pada zaman Rasulullah SAW, supaya kita bisa agak lebih mengenal bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di antara kita. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW setelah perang Ahzab, turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah untuk langsung pergi ke Bani Quraizah. Setelah perang Ahzab, Ahzab itu adalah kumpulan orang-orang kafir Arab semuanya yang memerangi Rasulullah SAW. Dan setelah tuntas perang ini, Rasulullah diperintahkan untuk memerangi Bani Quraizah, yang merupakan salah satu pengkhianat dan pendukung perang Ahzab ini dari kaum kafir. Nah, ketika itu Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah, kata Rasulullah, salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Nah, namun di tengah jalan, mereka ketika masih di jalan, mereka masuk waktu sholat asar. Nah, sebagian mereka memahami bahwa sebenarnya yang diinginkan Rasulullah itu supaya kita cepat, bukan kita harus sholatnya di sana letterlet. Maka sebagian sholat di tengah jalan. Nah, sebagian lagi memahaminya secara literally. Apa yang dikatakan Rasulullah bahwa tidak boleh sholat kecuali di Bani Quraizah, maka dia tidak sholat asar walaupun waktu sudah lewat,
dia tetap sholatnya di Bani Quraidah. Dan hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW dan Rasul tidak ada menyalahkan siapapun. Nah, ada juga kejadian lain dalam perjalanan perang juga. Sebagian sahabat ada yang datang waktu sholat dan mereka tidak melihat air, maka mereka bertayamum semuanya. Nah, ketika beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan air, sebagian mengulang sholatnya. Nah, berarti dia sholat 2 kali. Dan sebagian lagi tidak mengulang sholatnya. Nah, maka ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan pada orang yang tidak mengulangi sholatnya, asabta sunnata, engkau sudah sesuai dengan sunnah kepada orang yang tidak mengulang sholat. Artinya yang sholatnya dengan tayamum saja. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang yang mengulang sholatnya, Rasulullah mengatakan falakal ajru marratain. Sesungguhnya untuk kamu 2 pahala. Sholat yang pertama dan pahala sholat yang kedua. Nah, begini Rasulullah SAW memahamkan kepada kita tentang perbedaan. Jadi masalah kunut itu tidak masalah, baca bismillah juga tidak masalah, zikir juga tidak masalah. Itu kembali kepada siapa yang kembali kepada diri kita masing-masing. Yang penting kita jangan sampai menyalahkan saudara kita lantaran dia tidak kunut atau lantaran dia kunut sementara kita memahaminya tidak. Dan ini sudah tuntas masalahnya sejak zaman dahulu. Nah, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.